Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 IKMC, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Kali ini kami akan membahas tentang identifikasi risiko dan bahaya di embung Universitas Sriwijaya. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Alia Zahira, Debbie Amalia, Fatima Azhara S. Pasaribu, Irene, Mawada Warohmah, dan Nabilah Katrunada. Embung merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian atau small farm reservoir yang memiliki multifungsi serta dibangun untuk digunakan sebagai pengendali kelebihan air ketika musim penghujan dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Berikut ini gambaran singkat mengenai embung yang berada di Universitas Sriwijaya. Embung Universitas Sriwijaya dibangun sebagai embung konservasi sumber daya air yang akan menyimpan air saat musim hujan dan digunakan saat musim kemarau. Embung Universitas Sriwijaya juga akan dimanfaatkan sebagai tempat riset atau laboratorium lapangan bagi Civitas Akademika Universitas Sriwijaya dan masyarakat, serta akan menjadi ekosistem berbagai flora dan fauna. Dari identifikasi yang telah kami lakukan, kami menemukan 7 potensi bahaya. Potensi bahaya fisik terdiri atas 5. Yang pertama, jalan sekitar embung berlumpur. Yang kedua, kurangnya lampu penerangan. Yang ketiga, tidak adanya pagar pembatas. Yang keempat, akses jalan kurang bagus. Dan yang kelima, tidak adanya alat keselamatan. Sedangkan potensi bahaya biologi terdiri atas 2. Yang pertama, semak-semak yang lebat. Dan yang kedua, adanya perbedaan warna pada embung. Jalan sekitar embung berlumpur. Risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu pengunjung yang berada di sekitaran embung dapat tergelincir dan kendaraan yang akan menuju embung dapat terjatuh karena lintasannya yang licin. Dengan mengidentifikasi menggunakan matriks analisis risiko, hasil yang didapat yaitu tinggi, yang artinya perlu adanya perencanaan pengendalian. Berdasarkan identifikasi hierarki pengendalian, dapat dilakukan 2 hal. Yang pertama yaitu substitusi. Substitusi dilakukan dengan cara jalan di sekitar embung yang berlumpur dan terdapat rembesan air dapat ditimbun dengan batu-batuan, sehingga orang yang berkunjung di sekitaran embung tidak tergelincir. Dan untuk jalan menuju embung yang berlumpur dapat diperbaiki seperti dicor ataupun diaspal. Dan yang kedua yaitu administrasi, dengan cara pemasangan rambu atau spanduk di bagian yang berlumpur, dengan peringatan para pengunjung bahwa jalanan tersebut licin, sehingga para pengunjung dapat berhati-hati ketika berada di sekitaran embung. Kurangnya lampu penerangan. Risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu dapat menyebabkan kecelakaan, dapat terjadinya tindak kriminal, dan orang bisa saja terpleset akibat kurangnya pencahayaan. Dengan mengidentifikasi menggunakan matriks analisis risiko, hasil yang didapat yaitu tinggi, yang artinya perlu adanya perencanaan pengendalian. Dengan identifikasi hierarki pengendalian, dapat dilakukan eliminasi bahaya dengan cara memasang lampu di sekitaran embung dan di sepanjang jalan menuju embung agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Selain mencegah kecelakaan, pemasangan lampu ini juga dapat menambah keindahan embung. Tidak adanya pagar pembatas. Risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu pengunjung yang bermain di sekitar embung dapat terperosok ke dalam embung dan adanya peluang seseorang untuk membuang sampah sembarangan di embung sehingga embung dapat menjadi kotor. Dengan mengidentifikasi menggunakan matriks analisis risiko, hasil yang didapat yaitu tinggi, yang artinya perlu adanya perencanaan pengendalian. Berdasarkan identifikasi hierarki pengendalian, dapat dilakukan 2 hal. Yang pertama, substitusi, dengan cara membuat pengaturan keamanan embung tentang keteraturan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan embung, sehingga secara teknis layak dalam desain dan konstruksi. Dan yang kedua yaitu administrasi dengan cara yang pertama, pengumpulan dan pemrosesan informasi, yang kedua, penilaian embung dan analisis sikap embung, yang ketiga, penyusunan rekomendasi teknis embung, yang keempat, pelaksanaan inspeksi keamanan embung, yang kelima, inventarisasi dan pendaftaran embung,
dan klasifikasi bahaya embung. Yang keenam, penyusunan peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis keamanan embung. Dan yang terakhir, sosialisasi dan penyediaan tutorial keamanan embung. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan pemilik embung. Tes jalan kurang bagus. Risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu dapat menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuhnya korban, dan kerugian harta benda akibat terperosok, terserempet, atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan kurang bagus tersebut. Dengan mengidentifikasi menggunakan matris analisis risiko, hasil yang didapat yaitu tinggi, yang artinya perlu adanya perencanaan pengendalian. Berdasarkan identifikasi hierarki pengendalian, dapat dilakukan dua hal. Yang pertama, eliminasi, dengan cara memperbaiki jalan yang kurang bagus dengan cara melakukan pengaspalan atau pengecoran. Dan yang kedua yaitu administrasi dengan cara memasang rambu hati-hati saat melintas untuk mengingatkan pengendara bahwa jalan kurang bagus dan perlu kehati-hatian ekstra. Selanjutnya, tidak ada alat keselamatan. Alat keselamatan di area sekitar embung merupakan salah satu properti penting karena ini menjadi pertolongan pertama jika seseorang yang hendak bermain atau beraktivitas di sekitar embung menginjak lumpur dan langsung terperosok ke dalam embung. Potensi bahaya fisik dari tidak adanya alat keselamatan di daerah sekitar embung yang berada dalam kategori sedang sehingga perlu tindakan langsung. Nah, berdasarkan identifikasi hierarki pengendalian dapat dilakukan. Yang pertama, substitusi, yaitu memiliki kesiapsiagaan darurat. Yang kedua, administrasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan rutin, harian, mingguan, ataupun bulanan. Semak-semak lebat. Risiko yang dapat terjadi, semak-semak yang cukup lebat di sekitaran embung dapat menjadi sarang binatang seperti ular, kadal, dan lain sebagainya. Hal ini bisa berisiko pada pengunjung ataupun pekerja di sana yang bisa membahayakan keselamatan mereka. Potensi bahaya biologi dari adanya semak-semak yang cukup lebat di sekitar embung adalah sedang, sehingga perlu tindakan langsung. Berdasarkan identifikasi hierarki pengendalian dapat dilakukan substitusi, yaitu dengan menghilangkan potensi bahayanya, yaitu dengan menghilangkan ataupun membersihkan semak-semak tersebut. Yang kedua, administrasi, yaitu semak-semak diganti dengan tanaman lain, namun harus sesuai dengan persyaratan kesesuaian lahan dan tidak menimbulkan potensi bahaya sehingga perlu persyaratan tertentu. Selanjutnya yaitu ada perbedaan warna embung. Risiko yang terjadi yaitu pendangkalan pada air, menyumbat saluran air, menghambat proses fotosintesis di dalam air, menurunkan kadar oksigen di perairan, meningkatkan zat besi pada air, dan mengakibatkan proses korosi dan membahayakan kehidupan mikroorganisme konsumen. Potensi bahaya biologi dari adanya perbedaan warna pada air yaitu 15 hingga perlu dilakukan perencanaan dan pengendalian. Berdasarkan identifikasi hierarki pengendalian dapat dilakukan. Yang pertama, eliminasi, yaitu dengan membersihkan sebagian tumbuhan air yang menutupi permukaan air. Yang kedua yaitu engineering, yaitu dengan menggunakan mikroalga untuk pikremediasi dan bioremediasi untuk mengatasi pencemaran limbah di perairan karena ketersediaannya yang banyak di perairan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.